Jangan takut. Kawan-kawan Perodam, untuk dapatkan barisan, saya minta kepada kawan-kawan yang lain untuk mengambil atribut kita. Ya, kita minta izin karena kepada bapak-bapak aparat, karena kemarin menuntut dan mendesak KPK untuk segera mengusut tuntas skandal Pandora Paper. Kita minta kepada KPK pada hari ini, kita datang secara bersama-sama untuk mendesak dan meminta agar KPK segera mengusut tuntas Pandora Paper. Skandal ini adalah skandal perpajakan yang dilakukan oleh para pejabat negara yang katanya cinta tanah air, cinta negara. Ternyata kita tahu bahwa mereka sebenarnya kalau disuruh ikut TWK, tes wawasan kebangsaan, mungkin mereka tidak lulus. Karena rasa kecintaan mereka untuk membayar pajak saja mereka hindari. Tangkap Luhut. Makanya kita minta kepada KPK hari ini, kita datang secara bersama-sama hari ini untuk menyampaikan aspirasi kita dari jaringan aktivis pro demokrasi untuk minta kepada KPK segera mengusut tuntas skandal Pandora Paper. Kita minta supaya KPK tidak takut siapapun orangnya, baik dia itu pejabat negara atau menteri sekalipun. Tangkap Erlangga. Maka itu kita minta kepada KPK segera mengusut, menyidik dan menangkap mereka-mereka yang menghindari membayar pajak, sementara rakyat dibebani dengan berbagai macam pajak. Betul. Tangkap. Nah, kita jangan takut. Kecintaan kita terhadap negara ini, kecintaan kita kepada negeri ini membuat kita datang ke tempat ini untuk meminta lembaga yang terhormat ini untuk mengusut tuntas semua skandal-skandal perpajakan, skandal keuangan yang telah dilakukan oleh para pejabat negara, baik itu para menteri. Maka saya minta lagi kepada kawan-kawan untuk tidak perlu khawatir, jangan hiraukan gangguan-gangguan, nuing. Jadi tidak perlu kita hiraukan bahwa hari ini kita menyuarakan mundur apabila suara kebenaran berbunyi untuk mengadili para penjahat-penjahat itu yang tidak mau membayar pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Negara ini adalah negara demokratis, negara ini adalah negara yang sangat terbuka terhadap apa yang mereka punya, apalagi harta kekayaan yang dimiliki oleh Menko ini. Segera kami meminta kepada KPK, ingat KPK bahwa ini aksi tidak main-main. Kami meminta kepada KPK, kepada Ketua KPK, kepada seluruh pimpinan KPK yang ada di gedung ini agar segera melakukan tindakan, yaitu segera periksa harta kekayaan kedua Menko ini, karena diduga keras bahwa sebagian harta yang mereka miliki itu disimpan di luar negeri. Ini adalah hal yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang di negara kita, Republik Indonesia, kawan-kawan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kibarkan panji-panji benderanya. Kita tidak pernah takut. Siapapun yang akan menghadang, tetap kita maju. Sepakat, kawan-kawan? Hidup Prodam! Hidup! Aksi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Yang penting kita sudah sampai di KPK dan publikasi untuk dunia, untuk
memberantas korupsi harus dilaksanakan oleh KPK terhadap siapapun dia. Terima kasih kepada Bapak Polisi, terima kasih pada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Kembali. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Salam korupsi! Hidup KPK! Hidup KPK! Ya, karena kita kesini untuk mendukung KPK. Benar. Dekat mulai yang lagi syuting. Sana dekat mulai lagi syuting. Dekat mulai. Kasih mukanya. Untuk menuntut dan mendesak KPK agar segera mengusut tuntas skandal Pandora Paper ini, dan kita minta dengan segera agar nama-nama menteri yang disebutkan dalam Pandora Paper, dalam dokumen Pandora Paper itu harus segera disidik oleh KPK. Jadi KPK harus segera menyidik yang namanya Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto karena namanya ada dalam dokumen Pandora Paper. Nah, inilah kami datang. Jaringan aktivis pro demokrasi, Prodem datang ke KPK ini untuk meminta dan mendesakkan dua hal tadi, untuk mengusut tuntas skandal Pandora Paper, dan yang kedua adalah untuk minta dan mendesak KPK segera menyidik Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto karena nama mereka ada dalam dokumen Pandora Paper. Dalam aksi ini kemudian mungkin ada perjanjian pertemuan begitu dengan komisioner KPK atau seperti apa? Kami sudah menyampaikan pemberitahuan juga ke pihak kepolisian bahwa kawan-kawan kami dari Prodem ini ingin datang untuk menjumpai KPK untuk mendesak kedua hal. Nah, yang kedua, kami juga sebenarnya berkeinginan untuk menyerahkan kelelawar sebagai simbol vampir, simbol penghisap darah rakyat, penghisap keringat rakyat. Rakyat hari ini dibebani dengan berbagai macam pungutan pajak. Rakyat menjual es minuman saja dipajakin. Nah, hari ini para pejabat negara mempertontonkan bagaimana watak dan perilaku mereka. Mereka menghindar untuk membayar pajak, sementara rakyat dihisap dan dipungut dengan berbagai pajak. Nah, kalau ada tes TWK terhadap terhadap para menteri-menteri yang membuat perusahaan cangkang di luar negeri, di negara-negara suaka pajak, ya mereka ini sebenarnya yang tidak lulus TWK gitu. Karena kecintaan mereka terhadap negeri ini itu sangat kita ragukan. Karena ada ini orang pajak, semboyan pajak, orang bijak taat pajak. Nah, kalau mereka yang tidak taat pajak itu bukan orang bijak, orang jahat. Karena kejahatan perpajakan itu sama dengan kejahatan kemanusiaan. Kira-kira begitu. Ya, siap, makasih Pak. Ya. Berarti nanti untuk yang kelelawarnya itu akan rencananya akan diserahkan atau? Iya, kita mau menyerahkan itu, tapi berbagai poster dan atribut kami itu dirampas oleh orang-orang yang tidak kami kenal, yang melarang kami untuk menyampaikan aspirasi, menghadang kami. Nah, makanya berapa poster-poster kami dirampas. Ada berapa orang nih Pak? Ada ini paling dikit 50 orang aja. 50 ya. Kira begitu.
Pak berarti kenapa tuh Pak? Jadi mau membubarkan aksi kita gitu. Dari tadi itu sudah sebelum datang juga udah bubar, makanya mereka rampas semua atribut kita. Pak Iwan, makasih Pak. Sama-sama, baik Pak. Tapi pesan-pesannya sudah sampai ya? Inti pesan-pesannya. Apa pesan-pesan kita adalah Untuk menuntut itu ya. kita meminta kepada KPK dan mendesak KPK agar menyidik dan mengusut tuntas soal skandal Pandora Paper. Begitu. Kasih Pak Iwan. Ya. Kita semuanya. Rapat di Pondok untuk aksi hari ini itu hari Senin kemarin jam 3 diputuskan dari rapat itu kita melakukan aksi di KPK terkait soal Pandora Paper yang melibatkan pejabat-pejabat penting di kabinet Jokowi Amin. Ini adalah keprihatinan kita semuanya. Karena di saat bangsa ini sedang terpuruk oleh pandemi dalam 2 tahun, ekonomi sulit, masyarakat ekonominya sulit, pengangguran meningkat, para wisata hancur, semua sektor, semua tengkurap, bisnis tengkurap, ekonomi rakyat tengkurap, pemerintah juga kesulitan membiayai pandemi, perolehan pajak juga karena ekonomi merosot jadi sulit. Ini setelah dibukanya Pandora Paper oleh konsorsium jurnalis investigasi internasional yang berbasis di Amerika yang beranggotakan ratusan wartawan dari ratusan negara, kita terkejut. Kenapa ada para pejabat penting di saat ekonomi sulit mereka menyimpan uang di luar negeri untuk menghindari pajak, sedangkan rakyat selama ini dianjurkan untuk membayar pajak. Artinya ini merupakan satu kejanggalan dan keanehan kita bernegara ini. Para pejabat penting menganjurkan rakyat membayar pajak karena pajak itu adalah mayoritas untuk pendapatan negara di samping hutang. Mereka menyimpan uang luar negeri untuk menghindari pajak di negara-negara yang melakukan suaka pajak. Ini kan keanehan. Orang bersih bayar pajak, tapi sementara mereka yang ngomong seperti itu menyimpan uangnya di luar negeri. Ini kan mengerikan sekali. Ini mengerikan sekali. Semua orang sudah tahu pajak itu sumber pendapatan utama negara untuk membiayai pembangunan, untuk mensejahterakan rakyat, untuk mengurangi kemiskinan. Tapi mereka seperti itu menyimpan uang di luar negeri untuk menghindari pajak. Kan aneh. Mereka setiap hari pidato kita dengar di TV, bayarlah pajak. Kita harus membangun untuk mensejahterakan bangsa, memajukan infrastruktur, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja agar investasi masuk, lapangan kerja terbuka, ekonomi tumbuh.
tapi mereka menyimpan uangnya di luar negeri untuk membayar pajak. Semuanya kita sendiri rakyat biasa ini membayar pajak. Beli rokok bayar pajak, beli data pulsa bayar pajak, beli motor bayar pajak, beli mobil bayar pajak, beli handphone bayar pajak. Semuanya kita membayar pajak. Macam-macam namanya. Ada pajak penghasilan, orang kerja bayar pajak. Kenapa rakyat disuruh membayar pajak? Mereka menghindari pajak. Kenapa? Ini pertanyaan. Ada bandit. Ini pertanyaan. Gimana kita dipimpin orang-orang seperti ini? Rakyat disuruh membayar pajak, tapi dia menyimpan uang di luar negeri, di daerah bebas pajak untuk membayar pajak. Kan ini aneh. Di sinilah kewawasan kita sebagai bangsa ini diuji. Kewawasan kita sebagai manusia diuji. Kita waras nggak ini? Ini uji kewarasan, bukan soal kasus. Bagaimana ceritanya kita mau mencapai masyarakat adil makmur kalau kita dipimpin orang-orang seperti ini? Dipimpin orang yang menyuruh rakyat membayar pajak pagi siang malam, Pak. Di TV, di koran, di iklan-iklan di pinggir jalan, bayarlah pajak untuk bangunan. Tapi mereka membawa uang mereka ke luar negeri disimpan agar tidak membayar pajak. Ini kan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Ini adalah kejahatan yang sangat kejam untuk seluruh rakyat Indonesia. Sangat kejam ini. Extraordinary crime. KPK itu dulu dibentuk awal reformasi karena Indonesia negara terkorup. Negara Indonesia ini sangat korup. Sekarang lebih parah. Dibuka data Panama Paper, ya kan? Dibuka data sekarang Panama Paper. Ini artinya dunia yang semakin terbuka ini orang-orang yang curang itu sulit. Nggak ada yang jujur. Rakyat yang jujur. Yang jujur itu adalah rakyat yang membayar pajak, yang taat membayar pajak, yang menyumbang kepada pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi, membuka lapangan kerja. Jadi kita sekali lagi meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang tugasnya memberantas korupsi, yang tugasnya memberantas korupsi, bekerja untuk membongkar Pandora Paper. Agar apa? Ini banyak efeknya. Agar orang percaya kepada Indonesia. Orang-orang percaya investasi Indonesia itu aman. Mereka mau bayar pajak. Karena mereka bisa ngomong, gimana kami membayar pajak, kami investasi. Itu bos-bosnya nyimpan di luar negeri. Di luar negeri supaya jangan kena pajak. Kan ini kan fakta jadinya. Gimana ekonomi bangkit? Kalau kita dipimpin oleh orang-orang curang, orang-orang yang berkhianat kepada bangsanya sendiri, ini pengkhianatan. Untuk itu KPK itu dibentuk khusus untuk memberantas korupsi, extraordinary crime, kejahatan yang sangat luar biasa. Mereka bertindak cepat. Kita mendukung mereka agar semuanya bisa dibongkar, agar semuanya bisa terusut, agar rakyat bisa makmur sesuai dengan cita-cita proklamasi. Apa cita-cita proklamasi? Agar seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang merdeka lahir dan batin. Merdeka lahir dan batin. Gimana aja mau merdeka, makannya susah, kerjaan nggak ada. Batin susah, Cok. Gimana? Ini cita kemerdekaan. Kita merdeka itu supaya rakyat merdeka lahir dan batin. Jangan lagi kita dipimpin oleh orang-orang yang berkhianat kepada bangsanya, oleh orang-orang yang berkhianat kepada rakyatnya. Itu saja sekali lagi kita meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan penegak hukum lain bekerja sama. Supaya mereka bekerja sama. Ini kejahatan yang luar biasa. Ini bukan kejahatan biasa, bukan kejahatan kecil. Ini kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang sekarang berkuasa. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perkembangan dunia itu. Sekarang itu kalau dulu dunia itu bulat, sekarang menjadi flat. Jadi serangannya lewat udara. Jadi orang yang tidak connected terhadap internet, dia adalah zombie. Nah, jadi makanya kita ini walaupun tua, tetapi kita masih connected terhadap internet. Jadi internet of everything itu adalah moto-moto dunia. Berikut pulsa. Nah, di sini ini Dadang ini aktif ini dalam menyebarkan perlawanan, ya kan? Untuk itu orang yang tidak lelah berjuang ini adalah ketua Forjus, ya kan? Ayo. Selamat siang kawan-kawan Proden. Jadi kita berkumpul hari ini setelah melakukan aksi tadi di depan gedung KPK. Aksi yang penting buat kita. Kenapa penting? Karena terkait kepentingan orang banyak, ya. Jadi pertama dulu kita kaget, ya, keluar Panama Papers, banyak muncul nama-nama orang-orang yang kalau dibilang setia pada negara ini ternyata tidak, ya. Bagaimana mungkin setia? Mereka menyimpan uangnya, menyembunyikan uang atau apalah, ya, namanya di negara lain, gitu. Jadi kita sedih. Nah, hari ini dengan tema yang sama, ya, muncul nama-nama dan mereka adalah menteri, Menko lagi, ya. Menko artinya menteri koordinator, ya, bahwa dia adalah mengepalai beberapa menteri. Itu yang kita sayangkan, gitu, ya. Nah, dua nama yang ada di sini, Luhut Binsar Panjaitan dan Airlangga Hartarto, ya, membuat kaget semua orang di Indonesia hari ini, ya. Karena mereka ini masih menjabat, gitu. Bagaimana pun mereka bicara tentang ekonomi, ya, efisiensi, negara yang baik, sementara, ya, mereka sembunyikan aset-aset mereka di perusahaan cangkang itu, gitu. Jadi, ya, dulu kita tahun 2014 ketika Panama Papers, kita menunggu kabar Menteri Keuangan yang katanya akan membenahi perihal pajak dan lain-lain. Ternyata, ya, nggak ada, gitu. Sampai sekarang hari ini nggak ada penyelesaian kasus pajak-pajak orang-orang bermasalah ini. Jadi kalau di pasal 27 tertulis hukum itu berlaku untuk semua orang, di Undang-Undang Dasar 45 sama, jadi hukum itu berlaku untuk semua orang. Jangan karena mereka adalah orang partai yang punya pangkat, beda perlakuannya. Jadi kita sedih, gitu. Nah, di Prodem ini kita ini adalah kelompok orang-orang merdeka, ya, yang terikat pada prinsip-prinsip demokrasi. Jadi dari Prodem ini ada 7 prinsip demokrasi yang harus kita pegang. Pertama, adanya konstitusi. Konstitusi itu menjaga apa? Ya, jadi prinsip-prinsip demokrasi yang 7 itu adalah penegakan hukum, ya, penegakan hak asasi manusia, adanya konstitusi. Karena konstitusi ini penting buat kita itu. Karena di konstitusi ini batas kewenangan kepala negara itu dibatasi, apalagi yang di bawahnya seperti menteri ini, pembantu presiden, gitu. Ya, jadi sekali lagi prinsip-prinsip demokrasi harus menjadi pegangan kita. Nah, terkait masalah Pandora Papers ini masalah serius. Jadi tadi kawan Iwan Simule dan Senator Prodem bilang, wah, kita harus lakukan terus aksi karena ini masalah penting, gitu. Nggak mungkin lah uang triliunan, karena sejak lama, ya, dari kasus orde lama, orde baru sampai orde reformasi, ada orang-orang yang merasa nggak tersentuh hukum, ya. Kalau masalah finansial keuangan puluhan triliun, ratusan triliun, gitu, enggak, mereka nggak tersentuh hukum. Apakah kita mau bernegara seperti ini, gitu? Kan enggak, gitu. Jadi pegangan kita adalah para pendiri bangsa yang membuat konstitusi dan menjadikan semua orang sama di depan hukum. Saya kira itu, dan kita sebagai orang merdeka yang terikat pada konstitusi di pasal 28, kemerdekaan adalah untuk orang berkumpul, berserikat, berkata lisan maupun tulisan harus menjadi pegangan kita, dan kita nggak perlu takut. Seperti kawan-kawan tadi aksi ada intimidasi dari orang-orang yang nggak dikenal, ya, mungkin indikasinya bisa dugaannya bisa orang bayaran, ya, kita nggak perlu takut, kita biasa, gitu loh, ya. Sebelum reformasi 98 kita sudah melakukan aksi-aksi ini. Jadi sekarang, ya, kita berkumpul kembali untuk menegaskan perlawanan kita, penegakan hukum, dan berlakunya konstitusi Undang-Undang Dasar 45 untuk semua orang. Saya kira itu.
Dan saya akan kembalikan kepada Mas Sisi, ada Pak Muslim Ardi, ada pengacara Pak Nur Lapong, ya, yang akan memberikan, mungkin kawan-kawan yang mengerti tentang skema Pandora Papers ini bisa nih diundang Bu Messi. Terima kasih. Mungkin sebelumnya kita sebelum pasca malah Bu Pasca. Bu Pasca ini yang juga mengerti hukum, jadi kita. Tadi saya baru mau bicara langsung disaut mic-nya, saya nggak tahu. Nggak nyaman. Jadi saya akan baca sajak. Judulnya Sajak Kelelawar. Sayap kelelawar menyembunyikan harta kekayaan, didekap, dijaga dengan paruhnya. Melalui tol langit, diterbangkan ke negeri orang hasil jarahan. Ini negara aku punya. Negara adalah aku. Diam. Duduklah kalian dengan tenang. Jadilah rakyat yang baik, warga negara yang tertib. Sekarang aku kuasa. Dimenangkan dalam pemilihan, diatur secara demokratis, diakui oleh dunia, semua baik-baik saja. Kalian berisik karena kalian kalah. Kalian tidak kebagian. Oh, lihatlah yang sedang berkuasa. Bagai kelelawar-kelelawar hitam menggunakan ayat-ayat memukul atas nama keadilan. Dengan dalih-dalih, dengan alibi-alibi mengibuli rakyatnya sendiri. Itulah petinggi negeri hari ini. Mulut manis selalu begitu. Mementingkan diri dan kroninya, ngakunya berbuat untuk kepentingan rakyat. Kalian menjijikkan pakai kelelawar hitam, menjungkirkan kepala dengan radar bawaan, menggarong di malam hari, berpijak pada ranting pohon yang keropos dan segera akan tumbang. Malam Durjana, aku melihat para petinggi itu berbaju kelelawar, mengalihkan aset-asetnya untuk bekal ke neraka. Anak turunnya, cucu cicitnya, istri dan kerabatnya menggadakan setelahnya. Ketika yang lain tahu, kamu marah dan menggunakan segala cara. Kamu suruh aparat paling bawah untuk menghadang para demonstran. Kalian batasi para pengunjuk rasa dengan aturan-aturan. Kalau perlu dibentak, dibentak. Kalau perlu ditendang, ditendang. Masih melawan, tangkap dan penjarakan. Dengan dalih-dalih kekuasaan. Dengan pasal yang kalian buat, seenak utul kalian sendiri. Aku tahu betapa kaya kamu. Kekuasaan memudahkan kamu garong, mengabaikan kemakmuran rakyat, mengabaikan kepentingan publik yang nyata. Lihatlah kelelawar hitam itu menyebarkan wabah di dunia. Gue bawa sepasang untuk menggambarkan sikap dan kepribadianmu. Paruh kelelawar tajam merobek langit, sayapnya bagai karpet berlipat, di bawahnya kebusukan disembunyikan. Oh, kelelawar, tamatlah sudah riwayatmu. Deru-menderu gerakan terus melaju, membongkar kebobrokan. Nah, jadi saya kira komitmen kita sebagai aktivis membongkar kebobrokan. Barangkali memang kita tidak kebagian, barangkali memang kita kalah, tapi walaupun kita kalah kita tetap happy. Salam Brodem, terus maju, terus demo. Nah, saya kira sekian teman-teman.
Kalau masih ada yang mau bicara silakan, kalau tidak akan saya tutup. Mau ada yang bicara, Bung itu? Bung Ishak. Salam Merdesa, adil, makmur, beradab.